Saya mulai boleh ya, Yes. Selamat pagi. Uh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu orang tua murid serta peserta yang menghadiri dan meluangkan waktu di pagi hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari ketiga untuk Healthy Week Talk dalam rangka Hari Kesehatan Nasional 2021 yang jatuhnya besok tanggal 12 November 2021. Nah, acara pagi ini kami mengundang dan bekerja sama dengan Prodia, yang sebenarnya adalah Prodia adalah mitra kami yang sudah bekerja sama selama lebih dari 5 tahun. Jadi sebenarnya kartu yang Bapak Ibu miliki untuk kartu penjemputan itu bisa digunakan untuk mendapatkan potongan atau harga khusus bila mana melakukan beberapa cek lab ya di Prodia, dan di Prodia mana aja silahkan didatangi. Nah, kemudian sesungguhnya kita biasanya tuh tatap muka nih, tapi karena 2 tahun ini pandemi, jadi tapi kita tidak mau kehilangan momentum untuk kita pekan kesehatan ini, maka kami lakukan secara Zoom. Biasanya kita tatap muka dan alhamdulillah antusiasmenya cukup banyak ya, karena tema-tema yang diberikan juga insya Allah edukatif. Oke, pada pagi ini kami mengundang dokter dari Prodia, Dokter Cesa Syarfi. Nah, nggak salah ya bahasanya ya. Apa kabarnya, Dok? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah baik. Selamat pagi, Femi, semua guru-guru, semua orang tua murid. Iya, terima Baik. kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah dijadwalkan untuk Fantasia ya di pagi ini ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita kan juga kepingin tahu siapa sih yang kita ajak ngomong ini, siapa sih orang yang diajak ngomong ini, kan kita juga sama-sama tahu ya. Oke, Dr. Cesa Sarfi mengambil kedokteran umumnya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran atau UPN ya di tahun 2009. Kemudian memiliki pengalaman ada internship di Rumah Sakit Dr. Sutoyo Bintaro dari bulan Februari 2017 sampai dengan 2018, kemudian di Rumah Sakit Bina Estetika di bulan Juli 2019, Prodia Women Health Center Januari 2020 ya. Kemudian non formalnya ada apa nih, BA for Mama's Choices Toothpaste and Mouthwash. Oh iya. Ya. Oke. Iya. Nah, saat ini beliau ada di Women Health ya, Prodia Women's Health Center yang ada di Walter Mongen CD ya, Dok ya. Oke, pagi ini kita akan membahas kurang lebih mengenai nutrisi ya, Dok ya, nutrisi pada anak-anak di masa pandemi. Oke, kalau gitu kita silahkan dimulai. Silahkan waktu dan tempat, Dok. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Iya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Femi. Selamat pagi, guru-guru. Selamat pagi, semua orang tua murid yang hadir maupun Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Ya, pada pagi hari ini cuacanya agak-agak mendung kalau di sini. Kita terima kasih banyak. Sebenarnya di sini saya mau sharing ya, lebih ke sharing gitu ya, mengenai memang nutrisi gitu ya. Tapi nanti awalnya saya akan bahas tentang sistem imun karena berkaitan erat nih sistem imun, nutrisi ini dengan sistem imun gitu ya. Pasti kan semuanya tuh ini udah mulai PTM ya, Bu Femia gitu ya. Pasti kan ada juga anaknya yang belum vaksin ya. Kalau TK kan belum ya, gitu ya, belum ya, baru ini kan vaksin 6 sampai 11 tahun ya, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang kita harus lakukan gitu untuk sebelum anak-anak kita nih yang TK-TK ini kan belum vaksin, jadi apa ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem imun anak, gitu. Oke, kita mulai ya Bu ya untuk share screen ya. Oke. Kan aku share dulu, sudah ada? Oke, siap.
Oke, kita pagi ini akan membicarakan tentang nutrisi seimbang untuk buah hati di masa pandemi. Ya, oke. Perkenalkan dulu, tadi belum kenalan sendiri nih. Saya dengan Dr. Chesa Syarfi dari Prodia Women. Ya, Prodia Women ini ada di Walter Mongon CD. Dan kalau misalkan dengar Prodia Women sendiri, mungkin agak belum ini ya, belum apa namanya familiar, tapi jangan kalau Prodi Women ini memang specialty-nya memang untuk ke dokter, ada ke dokter kandungannya, ada dokter radiologinya juga. Jadi tapi bapak-bapak juga bisa untuk apa namanya cek di sini tuh bisa gitu, banyak banget gitu. Nah, dan ini tuh lebih ke klinik. Jadi kalau misalkan datang ke sana tempatnya tuh super nyaman banget. Biasanya kalau udah ke sana tuh pengennya ke sana terus. Gitu. Nah, itu sekian dari saya. Tadi udah dijelasin juga sama Bu Femi. Dan kita mulai dari sistem imun. Nah, jangan bingung kenapa saya mulai dari sistem imun, karena ya pastinya ya si nutrisi itu adalah memang salah satu pilar untuk mendukung sistem imun kita gitu. Nah, kalau sistem imun itu apa ya pasti udah pada tahu lah ya. Jadi kalau misalkan kita tuh punya suatu sistem imun atau imunitas itu untuk kalau misalkan ada patogen-patogen kayak bakteri, virus, nah itu sistem imun kita dulu yang jalan ya. Jadi sistem imun itu ada yang eksternal, ada yang internal ya. Eksternal tuh kayak kulit kita itu udah jadi sistem imun kita gitu ya, bulu hidung, silia, lendir-lendir, mukosa, kayak terus kayak kita batuk, kita bersin itu adalah salah satu sistem imun kita gitu ya. Kemudian untuk internalnya ya sel-sel imunologinya gitu ya. Ya Allah udah ngasih berlapis-lapis nih biasa apa namanya sistem imun. Jadi ada first line, ada second line. Jadi kalau misalkan yang pertama nih, misalkan si fagosit ini ada bakteri, virus, awalnya sama si fagosit ini dulu didatengin, terus habis itu dimakanin lah ya, gitu. Terus yang kedua adalah kalau ada sel yang aneh-aneh atau yang nggak baik, itu ada namanya natural killer cell, gitu. Terus nanti kalau misalkan nggak bisa, nanti keluarlah sel T, sel B. Sel T itu sebagai tentaranya, sel B itu sebagai pembentuk antibodi kita, gitu, untuk sistem imun ya. Dan semua sistem imun ini memerlukan nutrisi, makronutrien dan mikronutrien, gitu ya. Oke, ini 4 pilar menjaga sistem imun yang optimal. Ya, apa aja sih? Nah, yang pertama adalah diet gizi seimbang, ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Diet gizi seimbang, kemudian yang kedua itu adalah aktivitas fisik harian atau olahraga. Jadi untuk menjaga sistem imun tetap harus ada nih aktivitas fisik, nggak bisa cuma mager di kasur doang, gitu. Harus tetap ada olahraga yang rutin, olahraga yang terukur, intensitasnya, frekuensinya teratur gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen stres ya, kesehatan mental itu tuh ngaruh banget sama sistem imun ya. Gimana kita walaupun nih pandemi kayak gini tetap nggak bisa kita di rumah aja, pasti kita butuh hiburan, bukan cuma drakor aja yang di rumah, tetap pengen keluar tapi tetap dicarinya misalkan yang outdoor. Kalau misalkan mau nginep misalkan di private villa ya kita cari segimana mungkin kita bisa manajemen stres kita, stres anak-anak kita yang kadang ya nggak ketemu, jarang ketemu temen-temennya. Kalau sekarang udah mulai PTM ya, gitu. Nah, dan istirahat ya. Satu pilar lagi itu adalah istirahat. Istirahat yang cukup itu adalah sangat amat mendukung sistem imun agar optimal gitu. Jadi percuma aja sebenarnya kalau misalkan ya kita udah maksudnya makannya bagus, terus aktivitas fisiknya bagus tapi kurang tidur, atau udah bagus semua tapi kita stres gitu. Nah, tadi itu adalah 4 pilar ya menjaga sistem imun yang optimal. Nah, ditambah lagi kalau sama saya adalah cek kesehatan dan kadar vitamin yang berkala. Ya, itu penting banget.
kalau bisa memang kita tuh cek tuh setahun sekali minimal banget. Ya, nah ini semua harus dilakukan secara bersamaan, ya, yin and yang gitu ya. Nggak bisa melakukan ini tuh cuma satu aja atau dua aja. Nah itu harus bersamaan, ya, 4 pilar, ya, 4 pilar ini harus diingat-ingat terus. Oke, oke, kita masuk ke nutrisi atau diet gizi seimbang ini apa sih sebenarnya harus diperhatikan ya. Yang pertama itu jadwal makan. Jadwal makan itu berpengaruh sekali ya, berpengaruh banget jadwal makan. Jadi berpengaruhnya dengan metabolisme tubuh kita ya. Oke, kemudian porsi makan. Nah, porsi makan tetap ya, berarti kan tidak boleh berlebihan ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk jenis makanan. Nah, jenis makanan juga kadang nih sebenarnya yang jadi masalah ya, Bu Femi, Ibu Bapak gitu ya, jenis makanan yang kita makan itu adalah sekarang tergantung diskon. Ya, diskon yang paling besar biasanya jadi menu makanan kita hari ini. Bener nggak Toko? Biasanya gitu ya. Wah, apa nih yang lagi diskon? Jadi sekarang makan apa? Yaitu jenis makanannya yang kita makan biasanya. Itu biasanya pandemi tuh kayak gitu. Kemudian konsistensi makanan ini lebih ke anak-anak sih ya. Kalau misalkan anak-anak konsistensi makannya misalkan baru umur ya kurang dari 6 sampai 10 bulan ya, konsistensinya harus sesuai dengan usianya. Oke. Dan faktor-faktor penyerapan nutrisi lainnya adalah yang pertama adalah genetik metabolism. Ya, genetik metabolism ini ngaruh. Jadi tidak semua punya fast metabolism. Jadi misalkan kita kasih contoh kalau faktor penyerapan nutrisi ini kayak misalkan saya minum kopi 4 gelas nggak apa-apa. Tapi ada orang yang minum kopi sedikit aja itu udah deg-degan gitu ya, udah berdebar-debar gitu. Nah, itu genetik metabolism. Nah, itu bisa dicek juga nih. Bisa dicek secara genetik. Kita tuh cocok nggak sih minum kopi berapa? Misalkan makan garam tuh harus berapa? Nah, itu genetik metabolism. Jadi tergantung personal banget gitu. Kemudian bahan makanan ya, faktor-faktor penyerapan itu adalah tergantung juga dengan bahan makanan. Contohnya kita minum vitamin D. Nah, vitamin D itu kan perlu ya untuk kita perlu makanan yang lemak gitu ya, karena vitamin D itu larut lemak. Nah, kalau misalkan nih dietnya tinggi lemak atau dietnya rendah lemak gitu ya, nggak makan lemak sama sekali, atau kita minum obat kolesterol, nah itu tuh ngaruh. Jadi vitamin D kita juga pasti akan terganggu gitu penyerapannya. Ya, kemudian faktor interaksi. Nah, faktor interaksi ini sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan penyerapan nutrisi, faktor interaksi itu dikasih contoh aja misalkan kayak kita minum kalsium. Nah, kalsium itu butuh vitamin D untuk membawa si kalsium ini ke menyerap ke tulang-tulang kita. Kalau misalkan vitamin D kita kurang ya sayang aja nih si kalsiumnya di luar aja gitu, harusnya yang masuk ke dalam gitu ya. Oke, nah kemudian kita kalau ngomongin nutrisi, gizi seimbang, nah nutrisi itu ada 2, makronutrien dan mikronutrien. Ya, makro tuh apa ya? Makro besar, berarti ya intinya adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Ya, seperti karbohidrat, lemak, protein, nah itu makronutrien. Ya, kemudian mikronutrien kebalikannya ya, yang jumlah kecil tapi itu sangat penting untuk metabolisme tubuh kita, gitu ya, kayak vitamin, mineral. Oh, jumlahnya dikit tapi dikit aja kan, berarti kita nggak penting dong minum ini. Enggak, tapi itu justru penting sekali untuk metabolisme tubuh kita. Gitu ya, nanti dijelasin lagi. Oke, nah diet, kita masuk lagi nih ke diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang ini apa sih? Ya, banyak kan diet-diet lain gitu ya. Kenapa nggak yang misalkan tinggi lemak aja gitu ya, nggak karbohidrat sama sekali nggak dimakan, segala macam. Nah, kalau untuk diet, saya lebih rekomendasi adalah diet gizi seimbang yang udah lama banget
kita pakai sebenarnya gitu dibandingkan diet-diet yang baru-baru nih gitu ya. Karena apa? Karena udah Kemenkes juga udah menyarankan, kemudian dari WHO juga bisa di-download, nanti ada posternya tuh isi piringku. Jadi kayak apa namanya benar-benar mereka WHO ini juga menyarankan memang dari sebelum pandemi dan apalagi setelah pandemi menyarankan bahwa bagusnya itu adalah diet gizi seimbang gitu ya, bukan diet-diet lain yang baru-baru gitu. Nah, diet gizi seimbang itu apa sih ya? Nah, diet gizi seimbang itu adalah asupan makanan kita yang sesuai dengan usia kita, kemudian kita tuh harus seimbang nih, semua komposisinya itu harus seimbang ya, berdasarkan usia, jenis kelamin, status kesehatan kita. Nah, biasanya diet gizi seimbang ini bersifat personal sih gitu ya. Jadi nggak bisa tuh misalkan Mbak Melisa makannya harusnya segimana disamakan dengan Bu Femi. Nah, memang personal aja sih gitu ya. Terus karena genetik kita tuh beda-beda yang tadi saya bilang. Oke. Nah, di sini sebenarnya yang lebih gampang adalah isi piringku ini jadi dibagi dua ya, dibagi dua, setengahnya itu adalah harusnya adalah buah-buahan ya dan sayuran ya. Buah-buahan dan sayuran gitu ya. Kemudian yang lainnya itu adalah protein, lemak ya, dan makanan pokok yaitu karbohidrat gitu. Itu penting. Jadi karbohidrat itu juga sangat penting ya untuk tubuh kita. Jadi karbohidrat itu tuh tidak boleh dihilangkan sebenarnya gitu. Tetap perlu makan nasi kah, makan kentang kah, mau diganti pasta, mau diganti apapun, tetap harus ada karbohidrat yang masuk gitu. Oke. Kemudian diet gizi seimbang ya harus dibarengin ya, kalau lagi pandemi, nggak pandemi pun sebenarnya tetap ya harus cuci sayur, buah dengan bersih, kemudian lauknya dimasak dengan matang sebisa mungkin, kemudian batasi konsumsi pangan yang manis gitu ya, terlalu berlebihan, pokoknya intinya semuanya nggak baik ya gitu ya kan, batasi konsumsi pangan yang manis, asin, kemudian berlemak gitu. Tapi bukan berarti tidak atau restricted banget kayak tidak sama sekali makan yang berlemak, enggak juga gitu. Ya, kemudian biasakan konsumsi lauk pauk mengandung protein yang tinggi, ya, maupun ikan, kemudian ayam, daging, tahu, tempe. Jadi beragam aja sebenarnya, ya. Biasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi kalau anak-anak nih misalkan ya nggak mau makan nasi, ya udah nggak usah dipaksa gitu. Mau makan mie kah, mau makan pasta kah, mau makan ubi mungkin gitu ya, kentang ya, boleh aja gitu. Jadi jangan pernah paksa anak untuk makan nasi terus, gitu, boleh diganti karbohidrat apapun gitu ya, bervariasi ya. Mungkin anak-anak juga suka bosen ya, ibu-ibu bapak-bapak ya gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Yang penting anaknya makan ada karbohidrat yang masuk gitu, dan proteinnya tinggi. Nah, protein tinggi itu harusnya apa sih? Apakah harus salmon gitu ya? Boleh banget salmon, tapi ya kalau tiap hari ya kan gitu kan pastilah ya, itu kan salmon adalah satu ikan yang memang tinggi proteinnya, vitamin D-nya tinggi gitu. Tapi jangan terpatok dengan salmon aja, mau ikan kembung, mau ikan apapun boleh banget. Yang penting protein harus ada setiap hari juga ya. Oke. Oke, nah untuk pengolahan, nah sebenarnya healthy food tuh apa sih gitu ya? Tadi kan udah ngomongin nih diet gizi seimbang apa segala macam. Nah healthy food tuh apa sih? Kita harus makan healthy food. Apa itu? Apakah harus salad terus gitu ya kan? Salad boleh gitu. Nah tapi intinya adalah healthy food itu adalah sebenarnya makanan yang kalau bisa kita olah sendiri ya, kayak no MSG, no preservatif. Jadi intinya tidak memakai pengawet sebisa mungkin. Ya, cara pengolahannya minimal. Jadi kayak misalkan nih
kalau misalkan gorengan yang ya berkali-kali pakai minyak jelantah berkali-kali, nah itu dihindari sebisa mungkin gitu ya. Kemudian dari cara tanam, kemudian ya kalau bisa yang hidroponik, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, yang penting sayur tetap harus makan ya. Sayur buah juga tetap harus makan, apapun cara tanamnya gitu. Tapi kalau mau di lebih baik, lebih bagus boleh gitu. Terus ya dengan ya tanpa pewarna yang buatan ya, pewarnanya misalkan pewarna alami, kemudian no junk food gitu. Oh ya, healthy food boleh banget ya kalau misalkan kita mau jajan. Nah, sebenarnya kan ya agak susah kan, maksudnya melihat itu apakah benar-benar healthy food gitu. Tapi sekarang udah banyak sih ya jajanan yang healthy food. Ya pintar-pintar untuk memilih jajanan yang baik gitu. Nah, sekarang mungkin ada Bapak Ibu yang di sini mungkin agak pengen tahu aja vitamin apa yang menurut ayah atau bunda yang paling sering nih diberikan kepada si kecil gitu ya. Boleh di chat di kolom chatnya, vitamin C, zinc, zat besi, A, B, atau D, apa E biasanya nih gitu. Pengen tahu nih Bu Femi. Gitu. Oh, Pengen kalau tahu apa yang mamanya biasanya dia, dikasih. kalau mamanya dia kasih multivitamin. Oh, mamanya dia. Multivitamin semuanya ya. Oke. Oke, kemudian ada lagi yang lain siapa nih? Oh, Ibu Intan. Siap. Ya, yang komplit Gitu. katanya mamanya Noah. Yang komplit ya, bagus. Oke, keren. Nah, kita masuk nih. Tadi yang makronutrien dan makronutrien kan karbohidrat, lemak, protein ya. Sekarang kita masuk ke mikronutrien ya, vitamin dan mineral. Nah, memang vitamin dan mineral ini itu tidak bisa disintesis oleh apa namanya? Sorry. Tidak dapat disintesis oleh tubuh. Maksudnya apa namanya ya akan keluar ya oleh ginjal, nanti keluar lewat apa namanya dari pi kita. Nah, dan vitamin dan mineral ini bisa didapatkan dari makanan yang alami gitu ya. Bisa didapatkan dari makanan yang alami, banyak banget. Kok nggak keluar? Oke. Sebentar, Miss. Oh, oke. Nah, bisa didapatkan dari makanan-makanan yang alami ya. Vitamin tuh banyak banget ya. A, B, C, D, E. Mineral itu adalah zinc, selenium, magnesium gitu ya. Banyak banget gitu. Nah, mungkin agak sedikit ini ke COVID-19 ya. Sebenarnya vitamin dan mineral itu kan penting untuk tubuh ya, gitu ya. Penting untuk tubuh semuanya. Karena jatuhnya adalah ke sistem imun vitamin dan mineral ini. Nah, salah satunya adalah bisa prevent atau mencegah COVID-19 ya. Makanya sekarang pasti kan Ibu pas lagi ini pasti kita aja yang dewasa pasti minum vitamin gitu, apalagi ke anak-anak pengen pasti kita ngasih vitamin yang terbaik buat anak kita. Ya kan? Nah, pokoknya ya kayak vitamin D, kayak vitamin zinc, vitamin A, E, intinya adalah membantu untuk sistem imun kita itu menjadi baik ya, menangkal radikal-radikal bebas, terus menjaga juga dari saluran nafas kita, gitu, proteksi saluran nafas kita, ya. Oke, kemudian, nah vitamin A biasanya buat mata aja, tapi sebenarnya banyak ya, kayak misalkan ya untuk mencegah rabun mata, untuk reproduksi. Nah, apa namanya untuk remodeling juga gitu, antioksidan. Nah, sebenarnya banyak manfaatnya. Gitu ya. Vitamin A bukan dari wortel aja, banyak gitu ya, dari alpukat, dari kentang, dari labu. Jadi banyak source of vitaminnya. Oke. Ya, vitamin B, vitamin C yang diketahui biasanya jeruk aja ya gitu ya. Biasanya jeruk, tapi ya kayak misalkan buah jambu juga tinggi, tinggi banget malah gitu ya. Kiwi, strawberry, paprika itu kaya akan vitamin C gitu. Terus kayak buah pepaya ya, untuk sayur-sayuran dari tomat, dari brokoli itu bisa ya. Oke. Nah, vitamin E ya, biasanya dia antioksidan juga ya untuk proteksi sel dari radikal bebas.
ya. Terus satu lagi adalah probiotik gitu ya. Probiotik juga sebenarnya sekarang udah mulai banyak dikasih ya, kalau misalkan ibu-ibu udah melek kesehatan anaknya, probiotik itu sangat bagus untuk pencernaan anak juga. Pencernaan kita juga bagus banget ya. Itu kayak yogurt, kayak apa namanya, pickles gitu ya. Nah, kimchi juga termasuk. Oke. Nah, terus masuk lagi ke vitamin D. Nah, ini tadi kan aku ngomongin macam-macam mineral ya. Vitamin D ini memang yang primadonanya di masa pandemi sekarang ya. Primadonanya karena kita baru sadar bahwa vitamin D ini tuh penting juga untuk mendukung sistem imun tubuh kita gitu ya. Waktu eh, tahun 2000-an sebenarnya kita udah mulai tuh pandemi di dunia, yaitu kekurangan defisiensi vitamin D. 95% penduduk Indonesia juga memang kurang vitamin D-nya gitu. Nah, ini baru sadarnya nih pas lagi pandemi aja, pada sadar nih akan pentingnya vitamin D gitu. Nah, dulu kan karena vitamin D oh ya cuma buat tulang aja kan gitu kan, tapi sesungguhnya sekarang itu udah banyak banget gitu ya untuk mencegah apa namanya, hair loss gitu ya, rambut rontok, terus kesehatan tulang pastinya, skor IQ-nya lebih baik kalau vitamin D lebih baik, mencegah kanker juga gitu ya. Kemudian mood kita juga akan lebih baik gitu, dan imunitas ya. Oke, ya ini salah satunya ya, bukan salah satu ya, salah banyak ya, ada osteoporosis, karies gigi pada anak gitu ya. Itu ngaruh. Jadi kalau tulang ya, gigi kan masuk tulang ya. Nah, karies gigi juga termasuk ya, mencegah infeksi, antiinflamasi, anti peradangan, kemudian sebagai imunomodulator ya, sebagai apa namanya, merasa sistem imun kita akan lebih baik untuk vitamin D, kemudian mencegah keganasan, terus abis itu berhubungan ya dengan diabetes, gangguan mental, penyakit-penyakit kardiovaskular seperti stroke, jantung, itu berhubungan nih vitamin D ini. Ya, penyakit autoimun, kemudian sistem saraf pusat ya, seperti Alzheimer, kemudian apa namanya, demensia, itu termasuk nih dengan hubungannya dengan vitamin D, dan kehamilan pun. Jadi sebenarnya vitamin D ini dari mulai lahir sampai kita tua tuh itu ngaruh banget gitu. Nah, ini ya, pada kesehatan tulang, kemudian gigi kropos dan vitamin D. Nah, fungsi vitamin D untuk gigi yang kuat. Nah, suplemen ini menurunkan kejadian karies gigi sebanyak 47-54%. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada anak-anaknya yang mungkin yang karies gigi, kemudian memang giginya keropos, coba cek deh vitamin D-nya gitu ya. Penelitian di Swedia, kekurangan vitamin D berhubungan dengan kejadian karies gigi. Ini saya belum dapat sih kalau misalkan yang di Indonesia, tapi saya pikir pasti hampir mirip-mirip ya gitu ya. Apa namanya, bisa banget nih vitamin D ini berhubungan dengan si karies gigi. Oke, kemudian vitamin D ini berhubungan juga dengan rickets ya, tulang. Kalau kekurangan yang kalsium, jadi anak kakinya bisa X, O gitu. Nah, itu jadi bengkok tulangnya. Ya. Kemudian mencegah stunting juga kalau vitamin D ya. Intinya adalah ya pertumbuhan tulangnya baik gitu ya kan. Kalau misalkan vitamin D-nya baik, pertumbuhan tulangnya baik, ya pasti bisa cegah stunting, kemudian imunitasnya baik, ya. Salah satu penyebab stunting itu kan adalah infeksi atau sakit yang lama gitu ya, sakit yang udah kronis. Nah, itu harus dicek juga tuh vitamin D-nya. Ya, intinya untuk mencegah imunitas tubuh juga. Sumber vitamin D 80% sinar ultraviolet B ya, 20% dari ikan, telur yang diberikan penambah vitamin D gitu ya.
Kemudian, nah ini lah ya, yang paling sering memang telur, salmon, keju ya, makanan-makanan yang sudah terfortifikasi. Jadi kayak misalkan kita beli susu, itu kan udah ada tuh misalkan tambahan vitamin D-nya gitu ya. Bisa dilihat di kemasannya vitamin D-nya tuh berapa IU biasanya gitu ya. Kemudian jamur shiitake juga termasuk ya. Oke. Ya, dan tambahannya biasanya kita sekarang udah mulai nih untuk melek untuk minum suplemen vitamin D. Ya, oke. Nah, ini untuk 100 gram telur atau 2 butir telur itu adalah 87 IU ya vitamin D-nya. Sedangkan kalau misalkan satu apa telapak tangan salmon, nah itu 526 IU vitamin D-nya. Memang sangat tinggi ya gitu ya. Tapi ya lumayan juga sih kalau tiap hari ya gitu. Nah, tapi memang segitu aja setelah telapak tangan itu 526 IU. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mau tahu nih apa aja sih yang mempengaruhi penyerapan-penyerapan mikronutrien gitu ya. Nah, itu ada pertama adalah ya cara makan kita, ya kan? Cara makannya gimana? Apakah cukup sayur dan buah yang kita makan sudah cukup belum ya untuk mencukupi nih vitamin dan mineral kita gitu ya. Terus kalau misalkan ada penyakit-penyakit itu juga jadi faktor berpengaruh. Kemudian stres juga ngaruh, kemudian ada obat-obatan yang kita minum itu juga berpengaruh, dan genetik ya. Genetik itu berpengaruh juga. Oke. Nah, kapan sih kita harus suplementasi gitu ya? Pasti ada yang bertanya-tanya ini kapan ya kita harus suplementasi? Kan sebaiknya memang mengapa tidak langsung suplementasi gitu ya? Karena tetap yang paling baik itu adalah yang dari alami dulu, dari bahan makanan yang alami, yang utuh kayak misalkan vitamin C, makan 2 butir jeruk. Nah, itu kan udah cukup sebenarnya gitu. Tapi apakah kita bisa seperti itu gitu ya? Apakah bisa makan seperti itu? Nah, kalau misalkan kita memang agak ragu nih, saya makannya nggak jelas dok gitu ya. Saya ya kadang-kadang aja sekali aja. Nah, boleh dipertimbangkan suplementasi ya. Tapi alangkah baik untuk cek kadar vitamin terlebih dahulu gitu ya, agar ya suplementasi yang diberikan juga tidak melebihi yang direkomendasikan. Oke. Nah, dosis rekomendasi untuk pencegahan. Nah, sebenarnya dosis yang dianggap cukup aman itu adalah sebenarnya untuk bayi bisa sampai 1.000 ya. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun 2.500 IU boleh gitu ya. Kalau di atas 8 tahun boleh 4.000 IU. Itu boleh saja, tapi balik lagi harus konsul sama dokter terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan nih semuanya boleh sekian gitu. Itu enggak juga ya, tetap harus konsul. Oke, kemudian kapan nih pengukuran antara waktu suplementasi dan monitoring? Nah, ini sebenarnya khususnya untuk vitamin D sih yang masih kita bisa ukur sebenarnya, atau Fe ya, zat besi. Nah, itu bisa. Biasanya sedikitnya 3 bulan dicek gitu. Nah, mungkin ini Mbak Melisa nih ada ini Bu Femi, jadi ada voucher keringanan biaya dari Prodia sebesar 20% bisa dipakai sampai 11 Desember ya, gitu. Oke, oke, sebenarnya udah. Jadi take home message-nya adalah yang tadi ya, ingat 4 pilar untuk menjaga sistem imun ya. Yang pertama, mungkin nanti ada yang mau ini ingetin saya lagi. Jadi 4 pilar itu adalah yang pertama adalah tadi ya diet gizi yang seimbang, kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik atau olahraga, kemudian yang ketiga adalah manajemen stres, yang keempat itu adalah istirahat yang cukup.
ya gitu ya. Dan diet gizi seimbang ini menjadi faktor penentu sistem imun ya, faktor penentu dari baik atau tidaknya sistem imun kita gitu. Makanya suka orang kan beda-beda ya gitu kan, sistem imunnya beda-beda. Nah, itu tergantung diet gizi seimbangnya itu salah satu faktor penentu. Ya, kemudian pastinya kita tingkatkan awareness terhadap diet gizi seimbang, ya, makronutrien dan mikronutrien dari bahan alami terlebih dahulu, baru pertimbangan suplementasi, ya. Kemudian cek kesehatan berkala, ya, kadar vitamin, faktor genetik kita itu harus dicek, gitu, ya. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mau sharing ya. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, Bu Femi sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dok. Ininya menarik banget, bahasannya menarik banget. Apalagi ternyata yang faktor penyerapan nutrisi yang genetik metabolisme itu bisa dicek ya ternyata ya. Jadi baru tahu saya bisa dicek. Itu kita bilangnya apa? Kalau Kaprodi bilangnya apa? Itu cek apa namanya? Oh, kalau misalkan genetik metabolisme itu namanya nutrigenomik, Bu, namanya. Nutrigenomik. Gitu. Jadi nutrigenomik. Jadi ada pasien aku, dia itu selalu hipertensi, ya, tinggi terus. Terus pas saya udah nggak makan garam nih sama sekali, katanya, gitu ya. Setelah dicek nutrigenomiknya, Bapak ini cuma bisa makan 1/4 sendok garam aja, gitu. Jadi intinya gitu. Jadi ya orang beda-beda ya kan, gitu kan. Jadi itu cuman periksanya tuh sekali seumur hidup aja. Sekali seumur hidup, dan itu udah dapat buku tebal dan nanti konsultasinya dengan ahli gizi biasanya. Dengan ahli gizi, jadi benar-benar DNA kita tuh dicek gitu ya, genetik kita dicek. Misalkan minum kafeinnya cuma bisa berapa, olahraganya harusnya apa, dietnya harusnya seperti apa, makan apa, ya gitu. Itu nanti dibikin meal plan-nya gitu, benar-benar per orang sih Bu, gitu kan. Jadi benar-benar satu orang ya nggak akan sama dengan orang lain. Gitu. Memang pemeriksaannya tuh dari darah aja sih, dari darah 2 minggu biasanya hasilnya keluar. Gitu. Lama juga ya? Iya, karena dari luar negeri juga kan dicek juga kan, gitu. Emang lama, karena benar-benar tebel gitu sih bukunya biasanya. Jadi nanti kita tahu ya apa aja yang yang bisa kita optimalin, apa aja ya, yang bener. Gitu. Berarti semuanya keluar ya. Betul, semua benar-benar gen kita gitu. Olahraganya yang bagus apa? Ada orang yang nggak cocok olahraga nge-gym biasanya. Cuma cocok lari aja atau jalan cepat aja gitu. Benar-benar personal sih gitu. Oke. Berarti bisa dipakai yang diskon tadi bisa dipakai ya untuk bisa ya kita pakai bisa itu ya. Mbak Melisa bisa deh kemarin. Iya. Oke, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Oke. Boleh, silahkan. Ada Ibu Winnie. Ibu mamanya dia tadi bilang terima kasih Dokter Jessa. Kalau Ibu Winnie bilang pagi dok, saya pernah mendengar kalau garam lebih bahaya dari MSG. Itu bagaimana untuk anak-anak? Nah, oke. Baik, terima kasih. Sebenarnya gini sih Bu Winnie, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau garam cukup aja untuk anak-anak itu nggak ada masalah kok Ibu, gitu. MSG pun sebenarnya kalau misalkan dipakainya cuma sedikit-sedikit juga nggak ada masalah, gitu. Bukan sama sekali nggak boleh sih. Sekarang penelitiannya memang MSG udah boleh, tapi memang ya kadarnya aja sih gitu. Kalau misalkan garam lebih jahat dari MSG ya enggak juga, karena garam kan yodium ya. Yodium itu salah satu mineral yang diperlukan sekali untuk anak-anak. Kalau anak-anak kita kurang yodium ya itu tadi ya, waktu itu kan pernah ya gondongan segala macam. Nah itu karena kurang yodium gitu. Jadi pemakaian garam enggak masalah asal tidak berlebihan sih gitu. Oke. Iya, asal nggak berlebihan aja.
Sudah gitu, tetap sudah ini harus atau makan garam-garamnya. Gitu. Saya boleh gimana tanya Bu lagi, Mimi? Bu Femi? Boleh, Oh, silahkan. boleh Bu Mimi. Sekarang kan ini banyak snack anak-anak ya, seperti apa cikilah apa itu. Ya, Itu kan yang MSG-nya tinggi. Nah, ini betul. bagaimana, Dok? Sedangkan anak-anak itu kalau kita bawa ke supermarket itu pas di lorong snack itu paling happy. Yang anak-anak Gimana? Bu, Kita juga kasih, Iya, kita juga happy sih ya. iya Kita sih, Bu. kasih ya, Enak asal ya, coba itu atau ya, gimana. emang sih enak. Gitu. Malah kan saya pikir kalau misalnya ya, kalau anak yang masih balita mungkin kita bisa larang. Larang. Tapi kalau Betul. dia misalnya udah SD, ya balita pun kalau di sekolah dia mungkin melihat temannya bawa, terus dia minta, ya namanya anak-anak ya, kok ini makanan aneh, saya belum pernah coba gitu dia makan. Iya benar sih. Itu bagaimana, Dok? Kalau anak SD dia bisa jajan sendiri kan di kantin. Iya benar. Iya, sebenarnya ya Bu, ya kalau kebanyakan ya nggak boleh juga ya gitu kan. Tapi sesekali sih nggak apa-apa sih kalau saya sih. Kalau misalkan jangan terlalu banyak karena susah juga ya kita ngelarang anak ya sebisa mungkin. Dikasih pengertian, tapi tetap sebenarnya bukan MSG-nya juga, sebenarnya pengawetnya juga kan yang ditakutin sebenarnya kalau misalkan dari ciki-cikian itu gitu. Selain MSG-nya tuh ciki-cikian itu sih gitu ya. Sebenarnya sekarang udah mulai banyak apa namanya cemilan yang sehat walaupun ciki juga gitu kan. Tetap ada yang healthy food, tapi ya ada anak-anak emang susah sih Bu ya. Apa pengennya kan yang ya yang ada di lorong Alfamart itu kan gitu kan. Ya sebisa mungkin yang healthy food yang ya emang beda sih, kita bikin sendiri sama ini terkadang beda gitu. Tapi ya kalau ini sesekali sih nggak ada masalah sih Bu gitu. Asal jangan tiap hari banyak gitu. Boleh aja. Oke, terima kasih, Dok. Oke. Ini ada berikutnya pertanyaan dari Ibu Intani. Dok, pemeriksaan nutrigenomik itu bisa dilakukan mulai usia berapa tahun? Oke. Sebenarnya dari anak-anak tuh bisa umur 5 tahun pun juga bisa setahu saya. Tapi coba aku confirm sama mungkin Mbak Melisa. Iya, halo. Iya, Mbak Mel. Start usia berapa nih Mbak Melisa? Sebenarnya dari usia anak-anak itu juga boleh. Tapi ya? Sebenarnya di pemeriksaan ini ada informed consent-nya, karena kan pemeriksaannya adalah pemeriksaan genomik ya. Jadi kalau misalkan mungkin usianya itu di bawah 17 tahun, nanti menggunakan informed consent yang ditandatangani oleh orang tuanya bahwa pemeriksaan ini dapat dilakukan untuk anaknya gitu sih. Tapi memang ini pemeriksaannya tidak akan berubah seumur hidup. Jadi satu kali seumur hidup sudah bisa dicek ya, tanpa diulang lagi. Jadi sama aja ceknya dari anak-anak, nanti dia pas dewasanya cek itu akan sama hasilnya karena kan secara genetik ya. Begitu sih kurang lebih. Jadi usia 5 tahun juga udah bisa ya, Mbak Melisa? Ini kan sudah bisa Bu. Asal nanti pengetahuan dari orang tuanya. Maksudnya efektif nggak ya kalau dari usia 5 tahun? Karena kan kita di sini TK ya, usia 2-6 tahun di sini nih. Nah, kalau misalnya udah efektif belum? Kalau kita misalnya usia 4 tahun, 5 tahun gitu, udah efektif nggak hasilnya nanti? Gitu. Hasilnya sama saja sih Bu sebenarnya. Iya, sudah bisa sama saja. Karena waktu itu memang sudah ada beberapa pasien yang usianya anak-anak juga ya, baru 3-4 tahun juga sudah dicek nutrigenomics-nya begitu. Oh, oke. Itu mungkin kalau kita udah deteksi dini lebih tahu ya. Jadi kita bisa memberikan asupan yang lebih baik kepada anak-anak. Betul. Iya. Oh, bagus. Sudah tahu nih dari kecil dia baiknya makan apa. Zaman anak kita nggak ada nih. Zaman anak kita nggak ada. Iya betul. Udah enak sih Bu. Iya benar. Sekarang ya nutrigenomik tuh jadi ini suka jadi kado ulang tahun juga. Gitu daripada gadget lebih baik itu, jadi kayak gennya benar-benar genetik aja satu kali seumur hidup gitu. Baik untuk kita, untuk anak-anak tetap mau gadget. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Ibu Intani, apakah sudah menjawab atau ada yang sampaikan kembali? Ada lagi?
Iya, makasih banyak Bu Femi dan Dr. Cesa udah Oke. menjawab pertanyaannya. Saya boleh nanya satu lagi ya? Boleh Mumpung dong. Bu. ini kan selama pandemi ini kan kita sebagai orang tua kan ada kecenderungan kita over worried ya. Terus kemudian kita memberikan banyak sekali suplemen-suplemen, vitamin pada anak. Nah, gimana caranya supaya anak itu tidak overdose vitamin? Oke. Gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Saya bantu jawab. Sebenarnya gini sih Bu, kalau misalkan kalau ngomongin vitamin D, sebenarnya kalau anak-anak itu 400, 800 sampai 1000 itu masih oke sehari gitu ya. Kalau misalkan mau dicek lebih baik, alangkah lebih baik gitu. Dicek dulu kadarnya, nanti habis itu baru disesuaikan dosisnya gitu. Tapi kalau misalkan kayak misalkan multivitamin gitu ya, multivitamin nggak apa-apa, yang penting sekali sehari aja gitu. Dan jangan lupa anaknya harus minum cukup, jangan sampai anak kurang, karena kan kita butuh nanti pipisnya kuning banget, jadi jangan aneh kalau misalkan anak minum vitamin terus kurang minum, pipisnya kuning ya pasti akan kuning gitu ya, akan kental gitu. Jadi jangan sampai ya ginjalnya juga susah untuk membuang itu. Jadi benar-benar ya harus dibarengin sama minum yang cukup. Jadi jangan, sebenarnya kalau misalkan udah vitamin D boleh ditambah multivitamin 1 boleh gitu. Tapi jangan ditambah vitamin C juga gitu. Jadi vitamin C-nya mungkin kalau mau 3 hari sekali boleh, atau dari makanan juga cukup boleh gitu. Jadi kalau saya sih prefer kalau untuk anak-anak boleh multivitamin 1 ya, multivitamin sama vitamin D gitu. Jangan terlalu banyak juga, vitamin C juga, vitamin E juga, nggak usah. Cukup kalau multivitamin kan udah banyak tuh komponennya gitu ya. Udah cukup multivitamin gitu. Dan jangan ngasih, boleh sebut merek nggak ya? Kalau kayak Imbus gitu ya, kalau misalkan Imbus itu berbeda ya sama multivitamin ya, gitu. Jadi kalau seperti itu yang tadi saya intit itu ya, sebenarnya itu adalah kalau misalkan anaknya udah mau menuju sakit baru dikasih. Jadi jangan minum itu setiap hari gitu. Kalau multivitamin beda ya sama itu. Gitu. Oh gitu. Oh jadi kalau mau sakit aja ya baru Ya, diminum. kalau mau Jadi sakit dan preventif- lagi sakit. preventif Bukan preventif, nggak? bukan untuk preventif. Kalau preventif itu hanya multivitamin aja, vitamin D. Oke. Oh gitu. Oke. Iya. Gimana Bu Intani? Ada lagi tambahan pertanyaan? Iya, udah, makasih Bu Femi, makasih banyak Dr. Cesa. Ya, sama-sama Bu Intan. Oke, ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ismawan. Selamat pagi Dr. Cesa. Saya pernah dengar kalau kita hanya minum vitamin D tanpa ditambah dengan vitamin magnesium sitrat, maka vitamin D kita akan berkurang di serat tubuh. Karena ada beberapa cerita dari teman juga minum vitamin D sudah setahun pas dicek lab kadar vitaminnya masih rendah di bawah 30. Mohon penjelasannya Dok, terima kasih. Sebagai info tambahan, ini buat orang dewasa ya Dok, dan untuk minum vitamin D3 dosis 5.000 per hari. Oke, gimana nih Dok? Oke, ya selamat pagi Bapak Ismawan, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya gini Pak Ismawan, kalau misalkan vitamin D boleh memang sangat bagus dibarengin dengan magnesium ya, untuk kita ya, untuk yang dewasa ya, gitu ya. Untuk yang dewasa bagus untuk ditambahin magnesium, apalagi memang dosisnya agak tinggi. Kalau 5.000 itu udah termasuk tinggi. Nah, itu bagusnya memang dibarengin dengan magnesium. Tapi sebenarnya vitamin D ini juga bisa berdiri sendiri. Tanpa kita minum magnesium pun vitamin D pun udah bisa, asal memang sesuai dosis gitu. Nah, kalau misalkan setahun udah dicek kadar vitamin D-nya tuh masih rendah di bawah 30. Nah, ini harus dicari nih. Dicek dulu nih, minumnya pertama udah rutin atau belum. Ya, apakah bolong-bolong gitu, itu yang pertama ya. Terus minumnya kapan? Nah, kalau vitamin D itu kan bagusnya minumnya pagi-pagi. Kalau malam itu dia ganggu hormon melatonin atau hormon tidur. Jadi jangan minum vitamin D itu malam hari gitu. Terus yang ketiga, apakah dosisnya sudah cukup? Ya, kalau misalkan dibilang di bawah 30 terus, dicek nggak yang pertamanya itu berapa gitu. Dan minum obat kolesterol nggak? Gitu. Gimana dietnya? Sebenarnya banyak sih faktornya gitu ya. Terus genetik juga bisa.
mungkin nggak cukup dengan 5.000 gitu. Faktor genetik itu beda-beda. Jadi kalau misalkan orang ada yang minum udah 10.000, terus habis itu udah jemur, udah apa segala macam, tapi memang genetik dia memang vitamin D untuk metabolisme vitamin D-nya itu low gitu. Jadi memang banyak faktor sih Kak. Kayak misalkan apa namanya vitamin D-nya itu udah setahun tapi masih rendah gitu. Oke. Iya. Ini kebetulan saya juga penggemar minum vitamin D ya. Terus terang aja dok, Iya. sharing sedikit nih dengan Dokter Cesa. Saya itu awalnya itu kan berapa tahun yang lalu kalau tidur tuh badannya tuh ngilu semua ya. Terus saya pikir apa saya mau osteoporosis gitu kan. Kemudian saya kan memang langganan ke Prodia yang di Gunawarman ya. Nah sejak gitu saya cek, waduh ternyata vitamin D saya tuh cuma 16. Udah pantesan saya pikir gitu. Mulailah searching, kemudian saya minum yang 5.000. Langsung minum 5.000, naik. Sekarang tuh udah 43. Tapi kalau saya minumnya itu malam. Karena ada yang bilang kalau misalnya malam itu bisa untuk supaya kita juga tidur katanya gitu. Padahal tadi barusan Dokter Cesa bilangnya baiknya pagi ya. Nah saya mungkin itu gimana ya? Saya sih minumnya selama ini malam gitu, dan itu kalau udah minum itu nyenyak tidurnya. Gitu. Oh gitu malah. Iya karena kebanyakan memang itu ganggu hormon tidur sih sebenarnya melatonin. Gitu. Semua vitamin memang bagusnya diminumnya malah pagi sih Bu. Gitu. Oh gitu. Iya, karena vitamin D ini juga larut lemak. Jadi memang harus sebenarnya kalau lebih bagus lagi setelah makan bagusnya. Jadi kita udah makan, jadi larut lemak. Jadi lebih penyerapannya lebih baik gitu. Biasanya iya, nanti gangguan tidurnya itu ya nanti dirasakan, jadi nggak yang langsung nggak bisa tidur gitu habis minum vitamin D malam-malam, enggak. Tapi memang kayak kumulatif gitu. Biasanya gitu. Bagusnya metabolismenya memang pagi, semua vitamin pagi-pagi gitu. Tapi kayaknya saya habis dari sini saya mau coba cek nutrigenomik itu kayaknya ada yang nggak benar nih. Saya baru tahu. Iya, harus coba itu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Winnie. Satu lagi dok, istri saya sebelum sekolah tidak mau sarapan. Biasanya saya kasih madu 1 sendok teh. Itu bagaimana dok? Nggak mau sarapan ya. Kalau misalkan ya madu sih sebenarnya boleh aja sih Bu tambahan, tapi sebenarnya baiknya paling tidak ada protein yang masuk, ataupun misalkan mau minum susu atau misalkan telur gitu, nanti siang baru makan lagi. Itu boleh ya, sebisa mungkin sih sebelum sekolah harusnya Ibu Femi ya, harusnya tetap sarapan ya gitu, takutnya lemes. Iya. Itu kalau nggak salah tetap harus dicoba. Dari WHO itu memang mengenai negara-negara yang seperti negara kita itu memang sebenarnya untuk anak-anak dianjurkan untuk sarapan pagi. Nah, pada saat mereka tidak sarapan pagi, katanya penelitian bilang bahwa terjadi penurunan terhadap daya penyerapan katanya gitu, daya ingat, kemudian segala macam. Jadi memang sangat diharapkan sedikit apapun, misalnya roti 1 tangkap atau telur ya. Saya waktu kecil kan kasih telur cekokin. Iya, telur. Telur setengah matang gitu kan. Udah pergi deh. Tapi minimal jangan dalam perut kosong. Itu sih yang saya pernah baca di WHO waktu itu. Gitu. Betul ya dok ya? Betul Bu Femi, benar. Benar banget, walaupun mau roti aja Bu, ini boleh harus tetap, atau telur gitu. Paling tidak ada protein yang masuk gitu. Kalau belum mau makan nasi. Biasanya abis sekolah baru makan apa gimana nih Ibu ini? Biasanya sih pagi dia bangun tidur minum susu dulu. Sampai sekarang masih maunya ngedot. Minum gitu, susu. TK nih. Oke. Enggak, dia udah SD kelas 3. Oh, udah SD. Oh, gitu. Alumni Fantasia. Oh, gitu ya. Iya. Jadi dari kecil tiap sekolah itu nggak mau dia makan. Kadang-kadang aja dia mau di mobil itu sambil di jalan dia makan apa, biskuit atau cemilan apa gitu. Nanti di sekolah dibawakan roti gitu. Juga dia makannya juga nggak banyak. Memang anaknya kurus banget dok. Itu 8 tahun beratnya hanya 16,5.
makannya susah, tidurnya juga susah. Jadi biasanya siang nggak mau tidur, nanti malam tidur baru paling cepat itu jam 10:30 malam. Nah kalau siang dia makannya pun itu ya alhamdulillah sih kalau sayur buah dia suka. Tapi kalau buah dia tuh ada kalanya maunya anggur terus, nanti maunya mangga terus. Dia ketemu udah berapa hari ketemu yang lain, nah itu beberapa hari seperti itu. Kalau multivitamin sih tiap hari. Tiap hari ya. Nah, dan sore karena saya biasanya minum air putih dikasih lemon, dia mau juga dengan dikasih lagi 1 sendok teh madu di air lemonnya. Cuman kayaknya pola tidurnya harus dibenahi ya, Dok ya. Nah, itu dia yang susah. Betul. Jadi kalau udah nggak tidur siang, memang mungkin anak udah mulai SD pengen agak susah ya untuk tidur siang. Tapi kalau anak udah nggak tidur siang, itu minimal tuh jam 8, jam 9 tuh udah tidur sebenarnya. Kalau 10:30 juga tuh agak kemalaman banget sih Ibu gitu, karena kurang tidurnya, minimal tuh 11-12 jam gitu. Nah terus paling 8 jam ini harus concern, iya betul, harus concern juga dilihat kurva pertumbuhannya, jangan sampai nantinya stunting gitu, harus dilihat nih kurva pertumbuhannya gimana gitu, jangan sampai malnutrisi juga gitu. Kalau bisa aku sih sarannya ke dokter gizi gitu ya, tetap ke ahli gizi, terus sebelumnya dicek, mungkin harus dicek vitamin D-nya, zat besinya gitu. Biasanya anak kurang zat besi juga bisa tuh, nggak nafsu makan tuh bisa gitu ya. Vitamin D, zat besi, biasanya nanti kalau misalkan sama dokter gizi dicek lah asam folatnya lah, B1, B6 itu rekomendasi dari dokter gizinya gitu. Harus dari sekarang sih Bu, karena umur 8 tahun, 16,5 agak tapi tingginya ya tergantung tingginya juga sih. Iya, nah iya itu harus dicek ke dokter gizi. 112 atau 113 gitu. Tingginya juga kecil sih. Baik. Waktu itu sudah konsul juga ke dokter anak, dikonsulkan ke gizi. Ya itu anaknya makannya sulit banget. Ya, berarti harus dicari sumbernya ya Bu ya, tetap ya harus dicari sumbernya kenapanya nih gitu. Dan ngemutnya itu Dok makan yang makanya giginya juga banyak bolong ya, apalagi kan sekarang sudah banyak gigi tetapnya ya. Ya kebetulan tantenya dokter gigi, jadi biasanya yang ribut tuh tantenya itu. Iya benar, kalau diemut ngaruhnya ke gigi juga. Ya, dan dia nyemutnya tuh di belakang gigi depan ya Dok ya. Kalau gigi depan dicopot semua kan nanti ompong di depannya. Iya biasanya gitu ya Bu ya, diemutnya gitu. Ya coba berarti apa harus variasi makanannya gitu. Ya harus dicari nih sumber penyebabnya. Gitu. Cuman kayaknya masalah tidur itu ya Dokter Cesa itu harus dibenahi ya, karena itu mempengaruhi metabolisme kita. Metabolisme itu harus imunitas tubuh, ngaruh pertumbuhan. Jadi hormon pertumbuhan itu kan jadi hormon pertumbuhan tuh mulainya kan memang kan mulai jam 6 sore, terus nanti puncaknya tuh jam 9, jam 10. Kalau anak-anak tuh masa pertumbuhannya tuh biasanya harus sleep, pokoknya deep sleep-nya itu udah jam 11 tuh udah harus deep sleep deh gitu. Usahakan banget jam 11 malam tuh udah deep sleep, bukan baru mau tidur, tapi udah tidurnya udah dalam gitu. Udah nyenyak ya. Iya. PR ya Bu Winnie ya, PR ya. Iya, PR banget. Gak apa-apa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi, masih ada waktu ya Dokter Cesa ya, dari Ibu Dira. Dok, untuk yang punya mah ada rekomendasi vitamin C dan D yang aman nggak ya? Karena kadang mah saya suka timbul kalau efek vitaminnya kuat. Terima kasih. Oke Dok, silakan. Iya, oke, terima kasih Bu Dira pertanyaannya. Nah, kalau misalkan rekomendasi memang sih agak sulit kalau untuk punya penyakit mah ya, kalau untuk vitamin C. Ya, kadang memang harusnya di dosis kecil aja 500, itu pun
ya harusnya kecil sekali, atau kalau mau nggak usah minum vitamin C, dibantu sama kayak buah-buahan, kayak buah jeruk gitu boleh sih gitu kan. 2 butir jeruk sehari itu udah cukup ya. Mau jeruknya dimakan langsung lebih baik ya, karena kan proses kalau misalkan di jus segala macem ya pasti agak berkurang vitaminnya. Tapi kalau saya sih lebih baik kalau mau di jus mau diapain boleh, asal diminum gitu, asal dimakan jeruknya gitu. Jadi kalau buat saya sih bervariasi, nggak ada masalah mau dimakan kayak gitu atau mau di jus atau mau dibikin apa salad atau apa, yang penting ada buah yang masuk. Karena emang agak susah untuk kalau untuk vitamin C untuk orang mah gitu ya. Kayak multivitamin juga memang cocok-cocokan sih gitu. Karena banyak sekali orang yang mah nggak cocok multivitamin karena memang ada zinknya gitu, ada magnesiumnya, itu yang bisa bikin perih lambung gitu, nggak cocok, nggak setiap orang tuh yang punya mah itu susah sih kalau untuk Ya. multivitamin gitu. Iya, Nah, iya. kalau untuk vitamin D memang mungkin nggak ngomongin merek, tapi kalau bagusnya memang kalau vitamin D itu yang lebih ke soft gel sih. Jadi bukan berupa kapsul atau tablet, tapi kalau misalkan adanya kapsul atau tablet sih nggak apa-apa. Cuma kalau boleh rekomendasikan adalah yang penyerapannya lebih baik tuh kayak soft gel ya, yang kuning kayak omega 3 gitu. Nah, itu lebih baik gitu. Gitu Iya, sih. betul. Memang ini Bu momok Dira. banget ya, Iya. vitamin D atau vitamin C ini kan kita ini yang punya Ya. penyakit mah ini emang agak repot ya. Kadang harus makan dulu yang banyak baru minum vitaminnya gitu ya, supaya nggak perih Iya. gitu ya perutnya. Kalau nggak bisa asam Betul. lambung naik, perut Betul. begah, aduh udah kacau deh hari itu pokoknya, nggak karuan aja pokoknya hari Iya, itu. betul. Tuntas pokoknya. Oh, Ibu Dira ada mau sampaikan, ada yang mau ditanyain, mau ditambahin, ada yang mau bertanya lagi? Udah, ini papanya Dira. Oh, papanya Oke, Dira. baik. Oh, sorry. Ibu juga dengerin sih dari kantor. Oh, Iya, gitu. siap. Ada yang mau ditanyain lagi, Pak? Udah sih, cukup, makasih. Oh, oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang jelas pada pagi ini kita mendapatkan banyak sekali informasi mengenai penyerapan gizi, vitamin ya dok ya. Kemudian apalagi yang tadi untuk saya tuh saya kasih stabilo yang kencang deh tuh, nutrigenomik itu ya, itu benar-benar luar biasa. Iya. Kemudian tadi mengenai faktor-faktor penyerapan ya, metabolisme, bahan makanan, faktor interaksi itu memang, dan diet gizi seimbang ini juga memang harus kita harus mulai sejak dini ya dok ya. Jadi nggak ada ujuk-ujuk Benar tuh banget, namanya apalagi pandemi. minum-minum vitamin, minum-minum obat diet tapi nggak ada olahraganya juga susah juga gitu. Apalagi kan sekarang katanya ada diet sultan gitu ya. Nah, jadi baiknya memang diet gizi seimbang itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Jadi sehat itu berawal dari diri sendiri ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan sama Dr. Cesa? Sebenarnya itu aja sih, udah yang pasti ya jangan lupa untuk diet gizi seimbangnya, jadwal makannya kita diperbaiki juga ya, porsi makannya, jenis makanannya gitu. Tapi saya yakin sih semenjak pandemi ini pasti Bapak sama Ibu tuh akan lebih concern ya, bisa lebih concern sama makanan atau yang dimakan sama anak-anaknya gitu. Pasti kan ya pandemi ini pasti bikin ibu-ibunya ya lebih sering di rumah, lebih sering mungkin masak ya kan buat anaknya gitu. Ya itu aja sih Bu Femi gitu. Jangan lupa ya kalau jangan boleh aja selain diet gizi seimbang, kalau mau suplementasi itu boleh saja asalkan sesuai dengan dosis gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang, misalkan orang ada yang minum 5.000 atau 10.000, belum tentu itu cocok untuk kita. Jangan sampai toksik juga gitu. Tapi kalau misalnya kita udah cek, udah sesuai dosis, nggak ada masalah. Gitu sih, iya. Oke, bagus banget paparan di pagi ini. Memang untuk kita mama-mama ini PR banget ya dok, mengenai makanan gizi seimbang itu PR banget. Tapi terus terang aja mungkin kalau saya boleh kasih tips sedikit, saya dari anak saya kecil, sekarang kan mereka sudah besar ya, yang kecil itu lagi koas, yang besar itu juga sudah bekerja. Jadi di kami ini kita selalu bikin menu dok. Jadi misalnya hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu ya.
kemudian makan pagi apa, siang apa, malam apa. Nah, kemudian karena sekarang mereka sudah besar, udah tua bahkan ya, jadi tetap aja saya bolehin mereka boleh pesan Gojek. Jadi hari Gojek kita itu di hari Rabu siang dan di hari Jumat siang. Nah, sisanya kita makan-makan masak di rumah apa segala macam gitu loh. Tapi setelah itu kan tadi dokter bilang ya bahwa kan sekarang kita suka ngeliat GoFood atau yang lagi promo-promo gitu ya. Untuk kami di rumah sini, pokoknya yang penting sudah makan yang kami siapkan. Nanti kalau misalnya masih kepingin makan lagi, silahkan aja. Tapi udah makanan itu Senin saat pernah teman saya nanya gini, kok bisa sih kamu bikin seperti itu, katanya gitu. Kalau kita sih kalau lagi mau makan, kalau nggak mood gimana? Aduh, nggak kepikiran ya kalau lagi nggak mood ya. Saya cuma mikirnya pokoknya anak-anak udah dikondisikan hari ini makan ini, hari makannya malam. Jadi mereka pun kan mengadjust ya lama-lama ya. Sehingga mereka tahu gitu loh, dan mereka menghargai bahwa sudah dimasakkan sama orang rumah. Mama ibu yang masakin. Semua berawal dari rumah ya, Bu Femi ya. Semua berawal dari rumah. Anak-anak tuh hanya kertas kosong. Kalau kitanya doyan jajan, tiap hari jajan, ya anak-anaknya bakalan nggak mau menghargai makanan yang kita masak juga gitu. Iya, apalagi semua dari rumah. Semua dari rumah. Jadi itu. Dan satu lagi kalau saya boleh sharing untuk orang tua murid yang ada di sini, terus terang aja ini saya nggak tahu benar apa enggak, tapi anak saya itu dari waktu dia masih balita dia tidur jam 8, Dok. Tidur jam 8 sampai kalau dia nanti waktu saat udah SMP dia tidur sampai jam 9. Nah, sampai SMA dia pun sampai jam 9, jam 10. Jadi tidurnya itu dari kecil itu udah kita atur gitu loh ya. Sebenarnya sih kita atur supaya kita mama papa kalau mereka udah tidur kita bisa pergi gitu ya sebenarnya. Iya, bisa ini ya pacaran ya mau gitu kan ya. Jadi dari kecil itu jam 8 mereka sudah tidur gitu loh. Kemudian mereka, nah kendalanya di saat itu, di saat mereka sudah mulai besar, kalau kita ada diundang ada makan malam bersama, mereka udah jam 9 tuh udah kelep-kelep mau tidur gitu kan ya. Tapi itu konsekuensi yang harus saya terima. Palingan udahlah sebentar lagi ya baru kita pulang gitu ya. Tapi itu sampai mereka itu SMA itu udah mulai bebas, udah gede kan udah SMA kan ya. Tapi semasa kecil itu mereka jam 8 itu udah tidur. Jam 8, jam 9 maksimal. Nggak ada tuh cerita jam 10 anak saya masih bangun tuh nggak ada cerita kecuali demam. Itu lagi sakit, lagi apa baru dia rewel apa badannya gitu. Tapi sepanjang saya itu jebakan, makanya mereka suka ngatain saya, mama ini mama Kopassus katanya gitu. Cuma di Kopassus mah yang punya jadwal tidur kayak itu tuh cuma di Kopassus katanya gitu. Mama tuh Kopassus banget. Saya bilang, mama ini begini nanti kamu akan dapat hasilnya. Betul. Karena kan kita ini kan role model ya untuk mereka ya. Role model untuk mereka kan sebenarnya. Jadi ya insya Allah lah, saya nggak tahu itu benar apa enggak apa yang saya lakukan, tapi insya Allah bismillah lah kita berusaha lah ibaratnya. Iya, yang terbaik untuk anak. Oke. Saya sangat berterima kasih untuk hari ini kepada Dr. Cesa, kemudian untuk Prodia, kemudian untuk orang tua murid semua. Ini adalah penutup daripada hari ketiga ya, jadi udah 3 hari berturut-turut untuk Healthy Week Talk bersama Fantasia yang kami adakan setiap tahunnya. Kemudian karena kami hari ini dengan Prodia memberikan goodie bag untuk peserta yang mengikuti di hari ini ya Dok ya, dan untuk orang tua muridnya juga. Kemudian seperti biasa dari sejak hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang menarik akan kami kirimkan cookies dari Fast Baker. Oke, jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah kita dalam kondisi sehat, pandemi bukan menjadikan hambatan ya Dok, bukan menjadikan halangan untuk tidak berproduktivitas. Kemudian insya Allah kita bisa ketemu lagi dimanapun, kapanpun, tidak hanya di webinar seperti ini ya Dok. Iya, bisa ketemu tatap muka ya. Oke, kalau tunggu gitu. Di Prodia Women. Oke, sebelumnya kita foto bareng yuk Dok. Apakah screen-nya dokter bisa dihilangkan dulu sehingga kita bisa kita bisa foto bersama nih. Iya. Sebentar Bu, gimana nih tadi?
Oke. Miss Elok bisa siap-siap untuk foto bersama kita. Bisa dibuka layarnya dan bisa diberikan senyuman manis. Boleh dibuka layarnya, bisa memberikan senyuman manis. Boleh dihitung sama Miss Elok, 1, 2, 3, sehingga kita tersenyum semua. Silakan dibuka kameranya. Oke, silakan Miss Elok. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk orang tua murid yang sudah hadir, para bapak ibu semua yang peserta dari Fantasia semua. Sampai kita ketemu. Mohon maaf bila ada kesalahan selama 3 hari ini. Insya Allah menjadi maksud untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Prodia. Terima kasih. Terima kasih semua. Pagi. Terima kasih Semoga semua. bermanfaat. Dr. Cesa. Terima kasih Fantasia, terima kasih Claudia. Sama-sama. Terima kasih Ibu Ina, Ibu Winnie, Ibu Terima Ani. kasih. Selamat malam. Ibu Ani, terima kasih. Ibu Terima Alvina. kasih. Sampai kita ketemu.